Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Kali ini kita akan coba sharing tentang pembelajaran matematika. Kita akan coba belajar tentang geometri menggunakan aplikasi Wingiom. Baik, langsung saja kita googling. Kita coba download dulu aplikasi Wingiomnya. Oke, di Google kita ketikkan aplikasi Wingiom. Ini sudah ada ya, kita download. Di sini akan banyak link yang bisa kita kunjungi ya. Kita pilih salah satu yang tersedia, kemudian kita download ya. Oke, setelah kita download ya, kita buka Wingiom, kita klik 2 kali dan kita run. Akan tampil seperti ini ya. Ini tampilan awal dari Wingiom ya. Ini tips-tipsnya bisa kita baca ya. Jika sudah bisa kita close. Oke, sebelum lebih lanjut ke sana ya, kita akan coba sedikit bahas tentang konsep-konsep dasar geometrinya dulu. Objek bahasan dalam geometri itu ada 4. Yang pertama adalah titik, garis, bangun, dan sudut ya. Nah, titik dalam matematika adalah objek yang tidak kita definisikan ya, tapi titik ini umumnya dalam sistem koordinat kartesius itu nyatakan dalam X dan Y. Kemudian garis ini adalah kumpulan dari titik-titik ya. Dalam geometri Euclid kita kenal yang disebut sebagai garis adalah garis lurus. Di dalam geometri Euclid juga kita kenal ada beberapa postulat ya yang berkaitan dengan garis, diantaranya adalah yang 2 ini. Yang pertama adalah setiap dari 2 titik dapat kita hubungkan menjadi satu garis lurus. Kemudian postulat yang kedua, setiap garis lurus dapat diperpanjang sampai tak terhingga gitu ya. Oke, yang berikutnya ada yang disebut sebagai segmen. Nah, segmen ini adalah bagian dari garis yang mempunyai panjang tertentu. Jadi kalau garis itu panjangnya tak terhingga, nah bagian dari garis yang memiliki panjang tertentu disebut sebagai segmen. Misal segmen dari garis A yang punya panjang 10 cm gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah bangun. Oke, yang disebut bangun kita kenal ada bangun datar atau kita sebut sebagai bangun 2 dimensi. Ada bangun ruang yang kita kenal sebagai bangun 3 dimensi gitu ya. Berikutnya ada yang namanya sudut. Nah, sudut adalah daerah yang terbentuk dari 2 buah sinar ya yang berpotongan di satu titik gitu ya. Baik, sekarang kita akan coba jalankan Wingiomnya dulu. Kita klik run. Oke, kan tampil seperti ini ya. Ini adalah petunjuk-petunjuk singkat ya, tips. Kita bisa baca-baca dulu, atau jika sudah kita bisa close. Kemudian kita masuk ke menu Windows. Di sini kita akan ada pilihan yang diberikan. Kita bisa memilih untuk bangun 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Untuk bagian pertama ini, untuk mengenal lebih awal, kita akan belajar bangun geometri yang 2 dimensi dulu ya. Kita pilih yang 2 dimensi. Oke, akan tampil seperti ini ya. Akan banyak menu baru yang muncul di sini. Ada menu file, isinya seperti ini ya. Point, ini titik yang berkaitan dengan titik, semuanya ada di sini. Ini line, garis, semua yang berkaitan dengan garis ada di sini. Circle, ini lingkaran. Unit, ini bangun ya. Transformasi, edit, ini tidak aktif. Jika kita sudah buat satu objek minimal, maka dia akan aktif. Measurement, ini pengukuran, ini button ya. Kemudian view, ini berkaitan dengan tampilan-tampilan di Wingiom ini. Others, ini lain-lain ya. Kemudian help di sini adalah petunjuk-petunjuk yang bisa kita baca jika kita ada kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini gitu ya. Oke, kita close terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan coba buat sebuah titik ya. Kita akan coba buat sebuah titik. Maka yang pertama kali kita harus bikin adalah koordinatnya dulu. Oke, ini adalah koordinatnya, sudah tampil. Kita akan pastikan dulu intervalnya itu berapa. Apakah 1 banding 1 ya, atau berapa. Karena kadang-kadang intervalnya itu tidak 1 banding 1. Kita masuk ke menu view, kemudian kita klik grid di sini, kemudian kita lihat intervalnya
Dan di sini sudah tercantum 1:1 ya, berarti sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sekarang kita akan coba bikin sebuah titik. Misal kita buat titik A. Kita buat titik A, kita klik point, kemudian kita klik koordinat ya, kita akan buat sebuah titik. Misal kita akan buat titiknya adalah 2,3, X-nya 2, Y-nya adalah 3. Kita klik mark, maka otomatis aplikasi ini sudah membuatkan sebuah titik dan otomatis diberi label A gitu ya, berurut. Ini sudah sesuai, X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 3. Kita akan coba bikin lagi sebuah titik yang kedua ya, koordinatnya adalah misal kita ingin X-nya adalah 4, Y-nya adalah 2 gitu ya. Jadi titiknya 4,2. Oke, akan tampil seperti ini. Otomatis dibuatkan oleh aplikasi ini, titiknya adalah titik B, titik yang kedua. Jadi ini titik yang keduanya adalah 4,2 gitu ya. Oke, sekarang dari dua buah titik ini kita akan coba buat menjadi satu garis. Kita klik line, kemudian pilih line, garis ya. Jadi sudah di awal sedikit kita bahas konsep perbedaan antara line dengan segmen ya. Nah, line ini adalah garis ya. Oke, kalau coba kita akan buat garis A dan B, maka kita cukup menuliskan begini, A, B. Kita klik OK, maka aplikasi akan membuatkan garis ya, A dan B. Maka otomatis aplikasi akan membuatkan garis AB ya. Lihat, ini garis panjangnya tak terbatas. Sekarang kita coba kalau kita membuat segmen, sama tampilannya. Kita akan buat segmen AB. Seperti tadi yang disampaikan di awal, kalau segmen itu adalah bagian tertentu dari garis dengan ukuran tertentu ya. Oke, nah jadi segmen adalah seperti ini aja. Oke, kita akan eksplorasi masih di menu poin ya. Ini ada point on segmen. Ini adalah titik yang berada di segmen tertentu. Misal kita ingin membuat titik baru yang berada di segmen AB, kita ingin posisinya misal berada di sepertiga. Jadi posisi titik baru ini berada di sepertiganya segmen AB. Maka di sini kita pilihkan segmennya adalah AB, posisinya kita buatkan sepertiga ya. Maka titik C akan berada di sini. Titik C berada di sepertiga segmen AB. Misal kita ingin membuat titik baru, titik D, dia berada posisinya 2/3 dari segmen AB gitu ya. Maka kita buatkan 2/3, maka berada 2/3 segmen AB. Kita kembalikan. Kemudian point on cycle, titik pada lingkaran, titik pada segitiga, titik pada poligon. Ini koordinat, ini kita membuat titik baru. Intersection ini adalah perpotongan ya. Random point ini adalah kita membuat titik acak. Kita bisa memilih titik acak pada segmen atau pada lingkaran. Spesial ini spesial ya, kemudian di koordinat. Baik, kita coba eksplorasi yang lain, masih di menu yang sama di line. Segmen sudah, line itu sendiri, garis itu juga sudah tadi kita coba ya. Garis itu panjangnya tak terbatas. Segmen itu adalah bagian tertentu dari garis ya dengan ukuran tertentu. Ray ini adalah sinar ya. Oke, kita coba, berarti kita hapus dulu nih segmen ini, masuk ke menu edit, kemudian delete. Line kita akan hapus garis, kita akan hapus segmen AB ya. Kita coba ray, itu adalah sinar. Oke, kita coba lihat sinar, kita akan buat sinar AB. Nah, seperti ini, kita klik OK ya. Jadi kalau garis panjangnya kiri kanan tak terbatas, kalau segmen itu hanya bagian tertentu saja dari garis dengan ukuran tertentu. Kalau sinar, nah seperti ini. Sinar itu bermula di satu titik, ujungnya tak terbatas gitu ya. Tadi kita buat sinar AB, titik pangkalnya A gitu ya, ujungnya tak terbatas gitu ya, melalui titik B gitu ya. Ini adalah sinar.
Oke, yang lain-lainnya sudut dan lain-lainnya insya Allah ini akan di pembahasan yang lain. Cycle ini lingkaran, kita akan coba buat lingkaran. Pilih menu cycle, kemudian pilih radius center. Kita akan jadikan titik pusatnya titik A, kemudian radius jari-jarinya misalnya kita ingin 4 cm gitu ya. Kita klik draw. Nah, maka akan seperti ini lingkarannya, berpusat titik A, jari-jarinya adalah 4 cm. Kemudian unit ini kita bisa lihat ada segitiga ya, kita bisa bikin segitiga dengan 4 cara ya. Yang pertama adalah A itu angular, maksudnya kemudian S itu side ya, sisi ya. Jadi ada 4 cara nih, bisa sudut, sisi sudut, bisa sisi sudut sisi, bisa sisi 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 ya. Cara yang keempat ini bisa menggunakan HL itu maksudnya adalah kita membuat segitiga berdasarkan panjang hipotenusanya berapa dan panjang kakinya berapa. Ini kemungkinan segitiganya adalah sama kaki. Nah, seperti ini kalau kita coba ya, sama kaki. Oke, ini poligon ya, kita sudah kenal poligon. Kita coba klik regular, kita ingin bikin poligon 6 sisi dengan panjang dari sisinya adalah 1 cm, maka seperti ini. Kemudian ini random ya, bangunnya random, ini segmen. Sudah, dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita akan coba buat bangun ya. Kita akan coba tambahkan 1 titik di sini. Misal titiknya adalah 1,1 ya, jadi X-nya 1 dan Y-nya adalah 1. Maka akan terbentuk titik C di sini. Kita akan coba bikin bangun segitiga ya. Kita akan membuat segitiga dengan menggunakan segmen-segmen. Mudah caranya, simpel. Kita tinggal bikin saja nih. Kalau mau langsung tinggal A, B, C, A gitu ya. A, B, C, A langsung ya. Atau kalau mau membuat segmen satu persatu bisa seperti ini. Segmen AB sudah ada, yang belum ada adalah segmen AC ya. Kemudian kita bikin segmen BC gitu ya. Nah, ini adalah segmen-segmen yang menghubungkan titik A ke B, titik B ke C, dan titik C ke A ya. Dan terbentuklah sebuah bangun segitiga. Baik, barangkali ini dulu eksplorasi dan sharing kita kali ini ya. Jangan lupa setelah eksplorasi tadi klik file, kemudian pilih save dan simpan file eksplorasi tadi ke folder yang kita inginkan gitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.